Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Renungan kita pada hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kelima, ayat 11 sampai yang ke-21. Judul renungan kita pada hari ini adalah perubahan instan. Jadi siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Setiawan dikenal memiliki hati yang rindu melihat pertobatan dalam diri anak-anak muda di kotanya. Dia pun tak segan berbagi hidup dengan cara mengizinkan beberapa orang untuk tinggal serumah dengan dia. Jim, salah seorang yang lantas dianggapnya sebagai anak rohani, bahkan cukup intens menghabiskan waktu bersama dengan Setiawan. Momen yang dipakai Allah untuk membentuk karakter Jim sehingga menjadi semakin dewasa secara rohani dan karakter. Perubahan hidup manusia sejatinya tak berlangsung secara instan, tetapi memerlukan proses. Dengan durasi waktu yang berbeda seorang akan yang lain, ibarat proses metamorfosis yang akan berantakan ketika waktu perubahan setiap fasenya dipercepat. Begitu pula proses yang Allah kerjakan dalam kehidupan orang percaya dapat berantakan ketika setiap prosesnya tidak dijalani. Demikian pula dengan harapan Allah agar setiap orang percaya menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Hal itu tidak langsung secara instan. Prosesnya jatuh bangun dalam kegagalan sangat mungkin sebelum akhirnya kualitas manusia baru itu mulai terlihat. Masalahnya, ketika Allah terlihat cukup sabar dalam menantikan perubahan hidup seorang, justru kitalah yang kurang sabar menanti. Inilah yang lantas menimbulkan frustrasi, putus asa, hingga kesimpulan terlalu dini. Orang ini tidak akan berubah. Ingatlah bahwa perubahan hidup para tokoh Alkitab juga tidak berlangsung secara instan, tetapi menurut waktu Allah yang terbaik. Maukah kita cukup bersabar menantikan perubahan hidup, khususnya dari orang yang kita kasihi? Ketekunan dan kesabaran menjalani proses adalah kunci jika ingin melihat perubahan hidup secara nyata. Oke, mari kita lihat pembahasannya ya. Nah, ini seperti ini. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari kita baca ayatnya 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 21. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepada kamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Takut akan Tuhan. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara, hari ini kita akan membahas takut akan Tuhan di ayat yang 11 ya. Dan dimotivasi oleh ketakutan. Ini pasal 5 ayat 11 ya. Kata dan kami tahu tentu menyangkut sebab akibat gitu ya. Ada akibatnya. Akibat dari sesuatu sehingga dan kami tahu gitu ya. Phobos ini yang kita kenal biasanya kata fobia, phobos. Ini
kata dasarnya adalah phobos, ketakutan. Kata phobos ini muncul dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 dan Efesus 5 ayat 21 dan dengan tepat diterjemahkan sebagai rasa takut. Yang dimaksudkan adalah ketakutan yang disertai dengan rasa hormat, yang seharusnya merupakan ciri kehidupan daripada orang percaya, mengingat keberadaannya di hadapan Kristus sebagai hakim. Jadi kita seharusnya tidak boleh bersikap kurang ajar terhadap Tuhan kita. Kita harus bersikap takut. Takut tapi bukan dalam pengertian seperti kita budak gitu ya. Terus kemudian dia Tuhan yang sangat kejam sehingga relasinya itu adalah dibangun berdasarkan ketakutan. Bukan seperti itu. Tapi takut yang disertai dengan rasa hormat. Ini merupakan ciri khas kehidupan orang percaya ya. Oke, berikutnya Paulus berusaha untuk meyakinkan orang. Nah ini kan Paulus ngomong ini ya. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Ya. Jadi Paulus berusaha untuk meyakinkan orangnya dalam tujuan untuk apa? Ada 3 kemungkinan, satu tentang hukuman yang akan datang. Jadi maksudnya kalau misalkan tidak ada pertobatan, maka yang terjadi adalah adanya hukuman. Yang kedua tentang martabatnya sendiri sebagai pelayan. Maksudnya Paulus ingin meyakinkan kepada audiensnya bahwa dia memang adalah hamba Tuhan, perwakilan Tuhan yang akan menyampaikan daripada berita keselamatan kepada orang-orang yang kepadanya Tuhan percayai. Atau yang ketiga adalah tentang perlunya pemulihan hubungan. Jadi meyakinkan bahwa pemulihan hubungan itu penting. Nah, kelihatannya yang relevan dengan konteks daripada Alkitab kita pada hari ini adalah yang nomor 2 ya. Seperti itu. Nah, ayat 12 dikatakan, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Memuji-muji sunistano itu memperkenalkan atau merekomendasikan seseorang kepada orang lain. Jadi kata kerja ini demikian khas dalam surat ini gitu ya. Di dalam pasal 3 ayat 1, pasal 4 ayat 2, pasal 6 ayat 4, pasal 7 ayat 11, pasal 10 ayat 12, pasal 18, dan pasal 12 ayat 11. Sehingga jumlahnya itu lebih banyak dipakai di sini dibandingkan dengan seluruh bagian lain dalam perjanjian baru. Jadi rupa-rupanya begini, sebagian orang Korintus itu bermegah terhadap hal-hal lahiriah. Jadi fokus daripada orang-orang Korintus itu terhadap diri sendiri. Mereka lebih senang mengutamakan diri sendiri daripada mengutamakan orang lain atau bermegah berdasarkan kepada Tuhan gitu ya. Tapi lebih senang bermegah pada hal-hal lahiriah. Itulah sebabnya Paulus bilang, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tapi kami mau memberikan kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Tujuannya adalah bukan Paulus tuh ingin disanjung-sanjung, bukan. Supaya orang-orang Korintus tahu bahwa kalau mereka ada sesuatu yang bisa dibanggakan, baiklah hal yang dibanggakan itu adalah hal-hal yang bersifat rohani, ya toh, bersifat rohani. Karena gini ya, saudara perhatikan kalimat terakhir, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Jadi mostly people itu orang-orang itu selalu mengedepankan hal-hal yang lahiriah. Nah, tapi sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, maka yang kita utamakan itu adalah hal-hal yang batiniah dan bukan hal-hal yang lahiriah. Oke, ayat yang ke-13. Tetapi jika kami tidak menguasai diri, nah ini ya, maksud penguasaan diri dalam pelayanan. Tidak menguasai diri ini dalam bentuk auris. Auris itu adalah suatu bentuk tenses Yunani yang mengatakan atau mengartikan bahwa kata kerja itu adalah terjadi satu kali di masa lampau. Nah, dugaan seperti ini tidak menguasai diri yang terjadi cuma satu kali di masa lampau, ada kemungkinan mengacu pada suatu saat ketika musuh-musuh daripada Paulus ini menuduh dia tidak waras. Atau menuduh tentang Yesus tidak waras. Jadi ada orang yang berbuat benar, tetapi karena orang lain itu tidak suka, maka dirinya itu dituduh tidak waras, dituduh tidak bisa menguasai diri. Saudara, kita lihat Markus pasal yang ketiga ayat 21. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka, dia tidak waras lagi. Dia ini dalam hal ini merujuk pada Yesus. Nah, kalau ini merujuk pada Paulus.
Kisah Para Rasul 26 ayat 24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Nah, ini orang berusaha menjelaskan kematian kebangkitan Kristus, tapi malah diolok-olok oleh Festus, "Kamu gila." Jadi dunia ini memang aneh ya. Dunia bisa menganggap seorang yang sebetulnya hidupnya bergantung kepada Allah dan menilainya sebagai orang yang tidak waras. Itulah dunia di mana tempat kita tinggal. Ya. Berikutnya, sudahkah kita mati bagi dosa kita? Ini penting ya. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Saudara, ketika membaca frase yang berwarna kuning, pernahkah saudara berpikir siapakah yang menguasai kehidupan saya? Hawa nafsukah? Uangkah? Popularitaskah? Jabatankah? Pencapaiankah? Atau pengakuan orang lain terhadap kita kah? Paulus dengan jelas di sini mengatakan bahwa yang membuat atau yang menguasai daripada kehidupannya itu adalah kasih Kristus, bukan yang lain. Kalimat-kalimat yang berwarna hijau, jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Maksudnya apa? Jikalau Kristus itu sudah menebus pada semua orang yang percaya kepadanya, ini saya kasih dalam kurung untuk memberikan keterangan, semua orang ini harus diartikan sebagai semua orang yang percaya kepada Kristus. Karena kalau Kristus juga menebus orang atau dosa orang yang tidak percaya kepadanya, maka penebusan Kristus kan berarti sia-sia terhadap orang itu. Sementara tidak ada pekerjaan Tuhan apapun yang bisa dilakukan yang sifatnya itu sia-sia, nggak ada. Setiap kali Tuhan bekerja itu efektivitasnya itu 100%. Jadi pasti berdampak, berefektif. Nah, kalau dengan logika seperti itu berarti ketika Yesus menebus dosa, berarti dia hanya menebus dosa oleh orang-orang yang percaya atau menaruh pengharapan kepadanya. Begitu ya. Maka setiap orang ya, selanjutnya ya, konsekuensi logisnya. Setiap orang yang sudah menerima Kristus harus mati bagi kehidupan dosa yang selama ini dijalaninya. Jadi kalau selama ini sebelum menerima Kristus, dia itu suka sekali untuk mencuri, untuk korupsi, untuk berzina, untuk hal-hal lain yang sering dilakukan dan itu berdosa. Maka karena setelah dia mengikut Kristus, dia harus meninggalkan semuanya itu. Ayat 15, sudahkah kita hidup bagi Tuhan kita? Nah, ini yang saya jadikan judul ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara, hidup kita dibeli oleh darah Kristus, sehingga kita tidak memiliki kuasa atas hidup kita lagi. Bukan berarti kita kehilangan kebebasan kita, karena status kita yang sudah berpindah dari hamba dosa menjadi hamba Allah. Itulah sebabnya kita itu dibeli oleh darah Kristus dan kita tidak memiliki kebebasan lagi karena hidup kita itu sudah dibeli. Pengorbanan Kristus memang dilakukan untuk menebus dosa manusia yang sebenarnya tidak layak sama sekali untuk menerima penebusan Kristus. Dan ingatlah, Kristus tidak memiliki kewajiban apapun untuk menebus dosa manusia. Tapi toh akhirnya dengan kehendaknya, dengan kasihnya yang luar biasa, dia melakukan tindakan penebusan ini. Inilah kasih yang luar biasa. Inilah pernyataan kasih Allah kepada manusia. Ayat 16. Ayat ini berbicara tentang perubahan cara pandang. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Nah, jadi manusia yang baru itu memiliki cara pandang yang berbeda dari cara manusia yang lama. Ada perubahan-perubahan paradigma ketika kita menilai seseorang. Jadi misalkan, ketika belum percaya Yesus, kita cenderung menjelek-jelekkan orang lain. Kurang menaruh respek terhadap orang lain, tapi begitu Kristus masuk dalam kehidupannya, maka penilaian kita terhadap orang lain berubah. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang perlu dihargai, dan mereka juga membutuhkan kasih karunia Tuhan, jikalau memang mereka belum mengenal Allah sepenuhnya. Jadi, orang-orang itu harus dihargai, perlu dibimbing, sehingga kita tidak memandang orang itu dengan negatifnya saja, tapi ada sisi positif yang harus kita capture, gitu ya. Siapakah yang melayani Tuhan? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus dia adalah ciptaan baru. Ayat 17 penegasan orang percaya adalah manusia baru. Yang lalu sudah berlalu, kebiasaan lama harus ditinggalkan.
Cara pandang lama sudah ditinggalkan. Ayat 18, dan semuanya ini adalah dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu pada. Nah, titik beratnya adalah yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 18 menunjukkan bahwa berita Kristus telah mati untuk menebus dosa ini harus diteruskan pada semua orang. Dan kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus mengabarkan Injil kepada semua orang. Pelayanan memperkenalkan Kristus kepada semua orang atau orang lain. Ini disebut sebagai pelayanan pendamaian. Kenapa kok disebut sebagai pelayanan pendamaian? Karena memang manusia perlu didamaikan dengan Allah. Manusia yang berdosa perlu didamaikan dengan Allah yang suci. Dengan cara bagaimana? Dengan cara perantaraan melalui Yesus Kristus dan beriman kepada Kristus. Nah, saya menjelaskan hukum substitusi penebusan. Ayat 21 dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Ini adalah penjelasan hukum substitusi penebusan. Jadi ketika Allah Bapa melihat Yesus disalib, Allah akan melihat kehidupan kita yang terkutuk. Karena apa? Karena Yesus menggantikan kita. Sehingga Allah melihat kehidupan kita yang terkutuk. Sehingga murka Allah menimpa Kristus yang disalib. Sebaliknya, ketika Allah melihat kita sebagai manusia yang berdosa, yang posisi kita sudah digantikan oleh Yesus, maka Allah melihat kehidupan Yesus yang selalu dan senantiasa menaati kehendak Bapa, dan kehidupannya yang selalu berkenan kepada Bapa. Jadi ini adalah pertukaran, substitusi. Apa yang seharusnya kita terima yaitu hukuman, ditanggungkan oleh Kristus. Sehingga perkenanan yang seharusnya Allah tunjukkan kepada Yesus pada saat di kayu salib, maka perkenanan itu dapat kita nikmati. Saudara, kalau saudara mengerti fakta ini, saudara, seberapa jauh kita mau melayani Tuhan? Seberapa jauh kita sudah menyerahkan diri kita kepada Tuhan? Seberapa jauh tingkah laku kita sudah mencerminkan manusia baru dan meninggalkan manusia lama? Saudara, firman Tuhan pada hari ini memperingatkan kita semua untuk menjadi manusia-manusia baru di dalam Kristus yang menjadi garam dan terang dunia bagi sekitar kita. Amin.